Jadi kan kemarin saya sama Pare-Pare dan Johor itu belajar tentang simple past tense yang menjelaskan tentang masa lampau. Nah, sekarang kita belajar present perfect yang juga menjelaskan tentang masa lampau ya. Cuman ada sedikit bedanya ya. Misalnya begini. eh, kalau kami berada di sini 2 jam yang lalu, maka kalimat ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia pakai past simple ya, atau simple past. Simple past. Karena keterangan waktunya jelas, yaitu 2 jam yang lalu. Oke. Tapi kalau saya punya kalimat saya sudah makan, maka ini kita pakai present perfect. Karena tidak ada keterangan waktu yang jelas. Oke. Jadi itu salah satu pembedanya di situ. Misalnya lagi kalau dia belum mandi. Oke. Ini juga pakai present perfect karena tidak ada keterangan waktunya yang jelas di situ. Oke. Pertanyaan lagi, apakah kamu sudah makan? Oke, maka kalimat ini kita pakai present perfect. Pertanyaan ini ya. Sedangkan apakah kamu makan 2 jam yang lalu? Atau sarapan ya, sarapan 2 jam yang lalu, maka kita pakai past simple ya, atau simple past ya, simple past, karena keterangan waktunya ada di situ. Nah, itu saja. Jadi kalau kita ingin mencoba memahaminya dalam konsep bahasa Indonesia sebenarnya seperti itu. Jadi ada bedanya dengan have you had breakfast? Ya, apakah kamu sudah sarapan? Dengan did you have breakfast? Did you have breakfast with your mother this morning? Di sini have you have breakfast ini pakai present perfect ya, pakai present perfect. Sedangkan did you have breakfast with your mother this morning ini pakai simple past. Di sini kita mengapa pakai simple past? Karena keterangan waktunya jelas, yaitu this morning, pagi ini, pagi tadi ya. Sedangkan have you had breakfast ini keterangan waktunya indefinite. Indefinite itu tidak tercantum dengan jelas. It's very hot here. Ini mungkin udah mau kiamat, jadi nerakanya udah mulai dibuka. It's really hot. Oke. Jadi yang kita bahas adalah present perfect ini ya. Present perfect ini ya pembedanya dengan simple past adalah present perfect. Pembeda pertama antara present perfect dengan past simple atau simple past sama aja sih. Past simple atau simple past adalah bahwa present perfect keterangan waktunya indefinite atau tidak disebut dengan jelas. Tidak disebut. Ya, atau tidak jelas. Ya. Pembeda kedua, ya. Pembeda kedua, present perfect juga mengindikasikan bahwa suatu kegiatan dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sekarang. Masih berlangsung sekarang. Oke. Misalnya, I have
lived here for 14 years ya. Saya sudah tinggal di sini selama 14 tahun. Oke, berarti sampai sekarang saya masih tinggal di sini gitu loh. Jadi dimulai dari 14 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih tinggal ya. Beda dengan yang simple past tense yang seperti ini. I lived here for 14 years old. Ya. Arti kalimat ini adalah saya sudah tidak tinggal di sini lagi. I no longer live here. Saya sudah tidak tinggal di sini. Sementara yang atas, I still live here. Ya, saya masih tinggal di sini. Itu bedanya, ya. I still live here. Oke. Ya, itu pembeda kedua. Ya, kasih nomor kali ya. Oke. Pembeda pertama, pembeda kedua, pembeda ketiga. Present perfect digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah atau belum dilakukan dimulai dari satu waktu di masa lalu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Misalnya ya kayak tadi, apakah kamu sudah sarapan? Nah, itu kan mestinya dimulai dari waktu yang lampau sampai sekarang kan? Apakah kamu sudah sarapan? Maka bahasa Inggrisnya adalah have you had breakfast? Jawabannya bisa yes, I have, atau kalau belum no, I haven't ya. Oke. Terus pernahkah kamu ke Bali ya? Pernahkah kamu ke Bali? Ke Bali, berarti kan dari dulu sampai sekarang itu kamu pernah ke Bali belum, gitu kan? Maka bahasa Inggrisnya adalah have you ever been to Bali ya? To Bali. Oke. Maka jawabannya bisa yes I have, saya sudah pernah ke Bali, yes I have. Atau kalau belum no, I haven't. Oke. Nah, kalau kamu mau detail dalam memberikan jawaban, bisa seperti ini. Umpamanya kamu pernah ke Bali, yes I have. Saya sudah pernah ke Bali. Nah, keterangan detailnya ini kamu bisa memakai simple past tense. I went there last year. Ya. Saya ke sana tahun lalu. Nah, ini kan pakai simple past tense ya. I went there ini, walaupun pertanyaannya pakai present perfect, tapi untuk memberikan detailnya kamu bisa pakai simple past karena kamu sudah menggunakan keterangan waktu yang jelas, yaitu last year. Nah, karena last year berarti kita pakainya simple past tense, tidak pakai present perfect lagi. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini saya belum membahas rumusnya ya, tapi sudah langsung ke contohnya. Jadi nanti kita akan bahas rumusnya secara terpisah. Have you ever been to Bali? Nah, ini konsep seperti ini kan sangat asing buat kita orang Indonesia yang di bahasa kita tidak ada konsep seperti ini ya. Ngapain sih pakai have, terus ngapain pakai past tense? Nah, udah sama aja semua kan, nggak bisa gitu ya. Alright. Oke, nanti itu contohnya penggunaannya. Sekarang rumusnya ya, rumus dari present perfect. Rumus present perfect adalah subject plus have atau has plus kata kerja ketiga. Nah, ini rumusnya ya. Kalau simple past tense kemarin kan kata kerja kedua. Kalau ini pakai kata kerja ketiga. Nah, jadi kata kerja itu teman-teman mungkin belum disampaikan ya oleh dosen-dosen lain. Kata kerja itu ada namanya kata kerja ke-0 ya, atau kata kerja dasar, atau disebut juga basic verb ya. Jadi namanya basic verb atau kata kerja ke-0 ya. Basic verb. Kemudian ada kata kerja pertama, first verb ya, kata kerja pertama.
first verbs. Basic verbs, first verbs. Kemudian ada kata kerja kedua yang digunakan untuk simple past tense ya. Second verbs ya, second verbs. Kemudian ada kata kerja ketiga yang digunakan untuk perfect ya, present perfect, past perfect. Pokoknya yang perfect itu pakainya third verbs. Ya, atau juga disebut participle ya. Ini third verbs ini juga nama lainnya adalah participle. Past participle ya. Past participle. Ini disebut past. Nama lainnya dari kata kerja kedua adalah past. Sedangkan first verb itu nama lainnya juga disebut present ya. Present. Wah, kok jadi kegeser gini. Oke. Oke, this is not what I want. Alright, ini mungkin ya. Oke. Basic verb atau kata kerja pertama, oke, adalah kata kerja dasar atau kata kerja yang tidak dipengaruhi oleh subjek sama sekali. Misalnya kata do ya, kata do. Oke. Kata do itu kata kerja pertama. Sorry, kata kerja dasarnya ya. Kemudian kata kerja pertamanya adalah kata kerja yang kita gunakan untuk present simple. Itu sudah terpengaruh oleh subjek. Kata kerja pertama dari do adalah do sama does. Ya. Itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya adalah did. Ya. Dan kata kerja ketiganya adalah done. Ya. Nah ini nanti kata kerja ketiga inilah yang kita gunakan untuk present perfect ini ya. Kemudian contoh lagi kata kerja see ya. Kata kerja pertamanya adalah see dan sis ya. See itu untuk they, we, I, dan you, sedangkan sis digunakan untuk he, she, dan it ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah saw dan kata kerja ketiganya adalah seen ya, seen. Oke, misalnya lagi kata kerja walk ya, walk yang artinya berjalan. Maka kata kerja pertamanya adalah walk dan walks ya, tergantung subjeknya. Kata kerja keduanya adalah walked, walked, dan kata kerja ketiganya juga sama, walked ya. Walk. Nah, ini adalah kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan ini biasanya kata kerja pertama dan kata kerja kedua dan ketiganya sama ya. Sama. Misalnya belajar, study. Study itu kata kerja dasarnya study, kata kerja pertamanya adalah study dan studies ya. Ya, sedangkan kata kerja keduanya adalah studied. Dan kata kerja ketiganya sama, studied. Karena ini juga adalah kata kerja beraturan. Ya. Misalnya lagi mengajar. Mengajar itu kata kerja dasarnya adalah teach. Kata kerja pertamanya adalah teach dan teaches. Kata kerja keduanya adalah taught. Dan kata kerja ketiganya juga taught. Ya. Misalnya lagi to be ya. Be itu kata kerja dasarnya adalah be ya. Kata kerja pertamanya adalah is, am, dan are ya. Is, am, dan are. Oke, itu kata kerja pertamanya ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah was dan were. Dan kata kerja ketiganya adalah been ya. Nah, itu. Jadi is, am, are itu kata kerja pertama, was, were itu kata kerja kedua, been yang nanti kita gunakan untuk present perfect itu adalah kata kerja ketiga. Ya. Ya, inilah yang akan kita pelajari hari ini yaitu present perfect ya. Oke, saya akan kirimkan ini ke WhatsApp grup kalian. Nanti kita akan buat contohnya ya. Buat contohnya.
Pare-pare. Baik, sekarang kita buat contohnya ya, buat contoh kalimatnya kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan menggunakan present perfect. Maria sudah mengunjungi neneknya 3 kali sejauh ini. Ya. Mengapa dalam kalimat ini kita pakai present perfect? Karena keterangan waktunya tidak jelas, kapannya tidak jelas ya, kapannya tidak disebutkan di situ. Oke, maka kita pakai present perfect. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Dengan menggunakan rumus subjek plus have atau has plus kata kerja ketiga? Maria has mengunjungi apa? Kata kerja ketiganya mengunjungi, ini kata kerjanya visit ya. Kata kerjanya adalah visit ya. Visit. Oke. Visit. Oke. Kata kerja dari visit adalah visited ya. Visited her grandmother 3 kali. 3 times. Sejauh ini so far ya, so far. Jadi Maria has visited her grandmother 3 times so far. Oke. Contoh lagi. Ahmad sudah atau baru saja mengirimkan paket-paket itu. Ya, ini juga pakai apa namanya, present perfect karena kapannya itu tidak disebut dengan jelas, tidak secara spesifik ya. Apakah itu 2 jam yang lalu, 2 menit yang lalu, tadi malam, kemarin. Ya. Nah, baru saja ini kan indefinite ya, indefinite, maka kita pakai present perfect juga ya. Di sini kata kerja yang digunakan adalah mengirimkan ya, mengirimkan. Mengirimkan itu bahasa Inggrisnya adalah apa? Send. Itu kan kata kerja ya, send ya, send. Oke. Okay. Kata kerja ketiga dari send apa? Bukan sended ya, tapi send ya. Jadi ini kata kerja pertamanya, kata kerja dasarnya send. Kata kerja pertamanya adalah send dan sense. Kata kerja keduanya adalah send. Dan kata kerja ketiganya juga send ya, sama. Send. Ya. Alright, jadi bahasa Inggrisnya bagaimana? Ahmad has, ya baru saja itu just ya, has just. Kemudian kata kerja ketiga send adalah sent, ya, has just sent. Paket-paket itu, those, ya, those packages ya. Jadi Ahmad has just sent those packages ya. Boleh seperti itu. Ya. Sekarang contoh lagi. Saya sudah pernah ke Bali 5 kali. Oke, ini kan juga pakai present perfect karena tidak ada keterangan waktunya yang jelas, kapannya tidak disebutkan ya. Nah, pernah itu pernah ke itu to be ya, yaitu berarti dia pakainya be ya, be. Ya. Kembali kata kerja be adalah kata kerja ketiga dari be adalah been ya, been. Maka bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Ya, I have been to Bali 5 kali? 5 times ya. 5 times. I have been to Bali 5 times. Ya. Oke. Jadi have itu digunakan untuk subjek they,
we, I, dan you, ya. Sedangkan has itu digunakan untuk subjek he, she, dan it, ya. Oke, itu. Itu kita sudah belajar kalimat positif nih. Sekarang kita belajar coba membuat kalimat negatif. Kalimat negatif misalnya Sarni, Nurhaliza belum mandi. Mandi dulu. Iya, oke. Di sini mandi di sini bahasa Inggrisnya apa? Ini kan kata kerja ya. Mandi bahasa Inggrisnya apa? Shower boleh, tapi yang lebih tepat adalah take a shower ya, take a shower. Take a shower. Ini kata kerjanya adalah kata take. Jadi nanti yang dirubah ke kata kerja ketiga adalah kata take-nya ya. Oke. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana kalau Nurhaliza belum mandi? Nurhaliza hasn't, pinter. Taken, kan yang dirubah kata take-nya dong, yang dirubah ke kata kerja ketiga. Taken a shower, ya. Shower. Ya, jadi Nurhaliza hasn't taken a shower, ya. Contoh lagi, misalnya Gusti belum sarapan. Gusti belum sarapan. Oke, sarapan bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? Breakfast itu nama sarapannya. Kalau makan pagi atau sarapan itu kata kerja yang digunakan apa? Breakfastnya itu kan kata benda kan? Kayak shower ini kan kata benda. Kalau breakfast yang dipakai apa? Apakah take atau have atau apa? Ya, sarapan itu bahasa Inggrisnya adalah have breakfast, ya. Sarapan itu bahasa Inggrisnya have breakfast. Nah, nanti yang dirubah ke kata kerja ketiga adalah kata have-nya, ya. Kita akan harus mencari kata kerja ketiga dari have. Oke. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Gusti belum sarapan. Gusti hasn't. Have, kata kerja ketiganya have apa? Ya, kita masukkan sini dulu ya. Ini penting ini. Jadi kata kerja dasarnya adalah have. Kata kerja pertamanya adalah have dan has. Kata kerja keduanya adalah had. Dan kata kerja ketiganya sama. Had, ya. Had. Ya, seperti itu. Ya, jadi hasn't apa tadi? Had breakfast. Ya, hasn't had breakfast, ya. Hasn't had breakfast. Dan kalau belum biasanya ditambahin yet, ya. Yet di belakang. Ya, seperti yang atas tadi juga ditambahin yet, ya. Yet. Jadi hasn't taken a shower yet. Ya, jadi Gusti hasn't had breakfast yet, ya, yang artinya belum. Oke, satu contoh lagi yang kalimat negatif. Mereka belum pernah menelponku. Ya. Mereka belum pernah menelponku. Ini yang kata kerja adalah menelpon, ya. Menelpon bahasa Inggrisnya adalah call, ya. Called, ya. Call. Calling itu kalau ditambahin ing, ya. Jadi kita harus menggunakan kata kerja dasar call, ya. Mereka belum pernah menelponku, maka bahasa Inggrisnya adalah they haven't called me yet. Boleh, ya? They haven't called me yet. Boleh. Boleh juga kalau kita menggunakan kata never. Kalau menggunakan kata never maka tidak pakai haven't lagi, ya. Jadi they have never called me, ya. Jadi mereka belum pernah menelponku. They have never called me. Karena kata never itu sendiri adalah negatif, ya, menunjukkan negatif. Ya, they have never called me. Ya, seperti itu. Oke, itu kalau kalimat negatif, ya. Sekarang kalau kalimat tanya.
Tanya, kalimat tanya sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang pertanyaan yang yes no question, ada pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi ya. Sekarang yang yes no question dulu. Yang yes no question dulu. Yang jawabannya ya atau tidak ya. Yes no Tidak. question. Emang ditanya apa udah jawab tidak? Misalnya yang yes no question. Sudahkah kamu makan siang? Ya. Makan. Ya. Makan siang bahasa Inggrisnya apa? Makan siang bahasa Inggrisnya apa? Sama ya, kayak sarapan pakai have juga ya. Jadi have lunch ya. Have lunch. Sudahkah kamu makan siang? Maka bahasa Inggrisnya adalah kamu pakainya have atau has? Have ya. Have you? Maka yang dirubah kata kerja ketiga adalah kata have-nya ya. Menjadi have you had lunch yet ya, ditambah yet juga ya, sama seperti kalimat negatif. Jadi kalimat tanya juga pakai yet juga ya. Have you had lunch yet? Cara menjawabnya kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Ya, yes I have. Yes I have. Atau kalau belum makan siang? No. No I haven't ya. No I haven't, bukan heaven tapi haven't, ada tehnya ya. Karena kalau heaven saja itu surga ya atau langit ya. Ya. Haven't ada tehnya, haven't. Alright. Terus misalnya gini, sudahkah Miss Feby sarapan? Sudahkah? Sudahkah Miss Feby? Jadi kita menggunakan kata-kata yang sudah kita gunakan saja ya. Sudahkah Miss Feby sarapan? Ya. Sarapan tadi bahasa Inggrisnya apa? Have breakfast ya. Have breakfast. Perhatikan cara membacanya. Ini dibaca breakfast ya. Walaupun kalau dipisah-pisah katanya membacanya jadi berbeda ya. Ini cara membacanya adalah break. Ini cara membacanya adalah fast. Ya. Break fast. Tapi kalau digabung menjadi breakfast. Ya. Mengapa seperti itu? Mengapa? Ya terserah dia, kan terserah mereka ya. Mereka kan yang punya bahasa ya. Kita nggak bisa protes ya. Kita cuma ngikutin saja. Jadi ini dibaca break, ini dibaca fast, tapi kalau digabung jadi breakfast, bukan break fast ya. Seperti itu. Alright, jadi yang dirubah kata kerja ketiganya adalah have-nya ya. Jadinya bagaimana ini bahasa Inggrisnya? Sudahkah Miss Feby sarapan? Miss Feby pakainya have atau has? Has ya, has. Oke, Miss Feby pakainya has ya. Has Miss Feby. Miss Feby. Kemudian kata kerja ketiga have adalah had ya. Ya, had breakfast yet ya, ada yet-nya jangan lupa. Has Miss Feby had breakfast yet? Ya. Kalau ya bagaimana? Artinya sudah, kalau belum bagaimana cara menjawabnya? Yes. Yes, she has. Ya. Kalau belum, jawabannya? No, she hasn't. Ya. Yes, she has. No, she hasn't. Oke. Terus misalnya begini. Sudahkah kamu mengerjakan PR-mu? Ya. Sudahkah kamu mengerjakan PR-mu? Oke. Mengerjakan PR bahasa Inggrisnya apa? Kata kerjanya mengerjakan apa? Do ya, do. Oke, nanti kata do inilah yang dirubah ke kata kerja ketiga ya. Oke, kamu, you itu pakainya have atau has? Have ya, have. Oke.
Jadi have you, oke, mengerjakan kata do, kata kerja ketiganya apa? Coba lihat di sini sudah ada belum? Ini ya kata kerja ketiganya done ya. Oke. Have you done PR-mu? Your homework ya. Ditambahin yet ya. Have you done your homework yet? Oke. Terus cara menjawabnya bagaimana? Kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Yes, I have. Yes, I have. Pintar ya. Yes, I have. Kalau belum? No, I haven't. Ya. Oke. Itulah contoh-contoh kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Sebenarnya ada juga kalimat-kalimat tanya yang negatif ya. Misalnya, bukankah kamu sudah makan siang? Nah itu tinggal diganti negatif ya, haven't. Bukankah Miss Feby sudah sarapan menjadi hasn't Miss Feby had breakfast? Tinggal ditambahin not saja di belakang has sama have-nya ya. Tapi itu nanti saja kita fokusnya pada bentuk-bentuk yang simple lebih dulu ya. Nanti bentuk yang lebih advance, yang lebih kompleks kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke, ini yang yes no questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi, tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ya, umpamanya mengapa kamu belum menikah? Kan tidak bisa dijawab ya atau dijawab tidak. Atau bagaimana ya? Bentar. Kemana kamu sudah pergi berlibur akhir-akhir ini? Nah, itu juga harus dijawab dengan informasi ya. Tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Oke, sekarang kita bikin dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Mengapa Hortensia sudah menikah 3 kali sejauh ini? Ya, ini kita pakai present perfect karena kapannya tidak disebutkan dengan jelas ya. Oke, menikah itu bahasa kata kerjanya menikah ya ini ya. Menikah bahasa Inggrisnya apa? Married ya, marry ya, dari kata marry. Jadi kata ini sebenarnya ini ya, be marry ya, be married ya. Jadi nanti yang dirubah ke kata kerja ketiganya adalah be ini ya, menjadi been ya. Coba. Mengapa Hortensia sudah menikah 3 kali? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mengapa bahasa Inggrisnya apa? Why? Why has ya, Hortensia been married? Been married 3 times so far ya, sejauh ini. Ya, why has Hortensia been married 3 times so far? Jawabannya bagaimana? Harus dijawab ini. Harus dijawab dengan informasi. Misalnya karena dia tidak mudah puas ya. Misalnya because it is hard to make him satisfied ya. Karena sangat sulit membuatnya puas. Maksudnya puas di sini apa ya, lebih dalam hal umpamanya dia gampang sekali dikecewakan, bisa juga seperti itu ya, because he gets disappointed easily ya, dia mudah sekali kecewa ya, he gets disappointed easily. WA-nya nggak dijawab 10 menit aja kecewa langsung cerai ya, terus makanannya agak keasinan langsung cerai. Ya sudah, susah ya. Padahal kan kalau tinggal ditambahin gula kan bisa jadi manis ya. Nggak perlu cerai. Alright, jadi ini pertanyaannya tidak bisa dijawab ya atau tidak. Misalnya lagi, tadi kemana kamu sudah pergi
tahun ini. Ya. Nah, kamu mungkin bertanya, loh Pak, bukannya tahun ini itu kapannya jelas ya? Ya, tahun ini itu kan rentang waktu dari Januari sampai bulan di mana pertanyaan ini ditanyakan kan. Jadi ini tahun ini sebenarnya juga bukan keterangan waktu atau kapan yang jelas ya. Jadi ini umum sekali tahun ini. Jadi rentang waktu dari Januari sampai ketika pertanyaan ini ditanyakan, gitu ya. Kemana kamu sudah pergi tahun ini? Maka untuk pertanyaan seperti ini kita pakainya present perfect, tidak pakai simple past tense. Ya. Pergi bahasa Inggrisnya apa? Go ya, boleh go, boleh be ya. Oke, kita pakai be go saja. Kita pakai go saja. Oke. Kemudian bahasa Inggrisnya bagaimana nih? Kemana bahasa Inggrisnya apa? Where? Kamu pakainya have atau has? Have ya. Jadi where have you? Kemudian go di sini dirubah kata kerja ketiga menjadi gone ya. Where have you gone this year? Ya, this year. Ya. Atau kalau pengen lebih spesifik lagi, to which places ya? To which places? Ke tempat mana saja? Have you gone? Have you gone this year? Ya, ke tempat mana saja kamu sudah pergi tahun ini? Ya, maka kamu bisa menjawab, umpamanya saya sudah pergi ke Bali, ke Surabaya, ke Lombok, dan ke Papua misalnya ya, misalnya seperti itu. Jadi I have gone to Surabaya, ya, Kupang, Papua, and Parepare this year. Ya, seperti itu. Jadi dimulai dari awal tahun sampai pertanyaan itu diajukan, saya sudah pergi ke Surabaya, I have gone to Surabaya, Kupang, Papua, and Parepare. Ya. Jadi itu contohnya teman-teman penggunaan present perfect ya. Mungkin tidak bisa sangat panjang atau sangat banyak contohnya. Nanti kalian bisa mendapatkan banyak contoh dari soal-soal latihan ya. Ini saya foto saja kali ya. Alright. Oh oke. Tadi belum saya kirim ya ternyata ya. Johor. Untuk yang Kupang 22. Sorry. Oke. Sekarang yang ini saya foto saja karena kalau saya copy paste nanti biasanya letaknya kurang begitu bagus, membingungkan kadang-kadang. Alright. Sorry. Ya, berikutnya saya copy paste saja contohnya. Nanti pada kesempatan berikutnya bisa saya sampaikan tentang perbedaan kapan kita menggunakan apa namanya present perfect dan kapan kita menggunakan simple past tense ya. Tapi kali ini kita khusus ke present perfect dulu. Alright, itu tadi sudah saya kirimkan contohnya. Sekarang kita mengerjakan latihannya ya teman-teman. Saya sudah siapkan beberapa latihan, 1, 2, oke. Ada beberapa situs yang tidak bisa dibuka. One, two, three, and then okay.
Five, ya. So there will be 5 exercises. Kita lihat ini bisa tidak? Alright. Oke, ini latihan pertama, teman-teman. Jadi ingat rumusnya adalah subjek plus have atau has plus kata kerja ketiga, ya. Dan nanti yang dirubah ke kata kerja ketiga adalah kata kerja yang ada di dalam kurung ini, ya. Oke, kita coba kerjakan, ya. I tadi pakainya have atau has? Have. Ya, I have, ya. I have. Kemudian kata kerja ketiga dari take adalah? Ada yang tahu? Taken, ya. Taken. Oke. Kalau kamu tidak tahu kata kerja ketiga, caranya sama seperti kemarin. Seperti ini, caranya adalah kalau kemarin kan second form, ya. Oke. Second form of apa? Kalau sekarang adalah third form, ya. Third form of take misalnya, ya. Take. Kata kerja ketiga dari take. Ya, kamu akan diberi seperti ini. Nah, inilah kata kerja ketiga dari take adalah taken, ya. Taken. Nah, seperti itu. Kemudian we tadi pakainya have atau has? Have. Ya, have, ya. We have. Read, kata kerja ketiga read apa? We pakainya have atau has? Have. Pakai have, ya. Jadi they, we, I, dan you pakainya have, ya. Oke. Have. Kemudian kata kerja ketiga dari read apa? Kata kerja ketiga dari read. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, cari di sini, ya. Third form of read. Oke. Nah, nanti akan muncul, kok tulisannya orang Thailand ini, sawadikap. Ya. Oke, third form of read. Ini ya. Di sini tapi bahasa Inggris ini. The past participle of the verb read is the same as the past form read, which is pronounced as read. Jadi tulisannya sama, read juga, tapi membacanya read. Dibaca read seperti kamu membaca warna merah, ya. Read. Jadi tulisannya sama, ya. We have read the newspaper today. Kami sudah membaca koran hari ini, ya. Oke. Kemudian kalau I pakainya have atau has? Kok lupa lagi? Dewi Ayu pakainya have, ya. Ya, have. I have, ya. Kemudian kata kerja ketiga dari speak apa? Speaking. Ya, spoken, ya. Coba kita lihat. Speak. Nah, muncul seperti ini, ya. Ini kata kerja ketiganya, ya. Spoken, ya. Spoken. Jadi kata kerja ketiganya adalah spoken, ya. I have spoken to my English teacher today. Jadi saya sudah berbicara kepada guru bahasa Inggris saya hari ini. I have spoken. Oke, sekarang kalau she pakainya have atau has? Has. Has, ya. Has. Ya. Kata kerja ketiga dari watch apa? Watched, ya. Watched, ya. Dibaca watched, ya. Jadi sama persis dengan kata kerja keduanya, ya. Baik tulisan maupun cara membacanya. Tapi sekali lagi kalau kalian bingung, cari di Google seperti ini. Ya, ini kata kerja ketiganya, ya. Watched, ya. Oke. Ya, nanti dilanjutkan sendiri. Ini berbeda dengan yang kemarin ya kelihatannya, ya. Kita cek, ya, apakah akan keluar nilainya. Kalau tidak, berarti kadang-kadang situs itu ada yang kalau dikerjakan tidak bisa keluar nilainya, ya. Tapi kita lihat. Cek seperti ini, ya. Nah, nanti skornya ini, teman-teman. 40% inilah yang kalian screenshot, ya. Ya, jadi inilah skornya. Oke? Berbeda, agak sedikit berbeda dengan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan kemarin, ya. Itu tugas pertama. Tugas kedua. Tugas kedua sama sebenarnya. Jadi pakai present, pakai have atau has, plus kalian mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung ini, ya. Oke. Kalau she tadi pakainya have atau has? Has. Has, ya. She has. Oke. Finish kata kerja ketiganya apa? Finish, ya. Sama seperti kata kerja keduanya. Tambahin ed, ya. Karena dia adalah kata kerja beraturan, ya. She has finished. Oke. Kalau we pakainya have atau
Has. Have ya, have ya. We have, oke. Karena ini ada not-nya, maka kita pakainya haven't ya. Haven't atau have not. Tapi kita lihat apakah boleh disingkat atau harus ditulis lengkap, yaitu have not. Nanti kita lihat setelah kita cek ya, haven't. Kemudian translate-nya, kata kerja ketiga dari translate apa? Ya, translated ya, translated ya, translated. Jadi artinya menerjemahkan ya. We haven't translated the whole text yet. Ya, jadi kami belum menerjemahkan keseluruhan teks. Ya, itu seperti itu. Oke. Sekarang ini kalimat tanya. Nah, kalau you itu pakainya have atau has? Have ya, jadi have. Kemudian kata kerja ketiga dari be apa? Been. Been ya. Oke, have you ever been to Rome? Ya, apakah kamu sudah pernah ke Roma? Ya, ya, have you ever been to Rome? Oke. Nah, sekarang you pakainya have atau has? Have. Have ya. Where have you? Kemudian be, kata kerja ketiganya adalah Been. been ya. Where have you been? Oke. Where have you been? Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Where have you been lately? Kamu kemana aja gitu kan? Jadi kalau kamu ingin bertanya, kamu kemana aja akhir-akhir ini, kalimat yang kamu gunakan adalah where have you been lately? Ya. Oke, berikutnya, kalau he pakainya have atau has? Has. Has ya, has. Has he. Kemudian lock, kata kerja ketiganya apa? Locket. Locked ya, Locked. sama seperti kata kerja kedua. Cara membacanya locked ya, bukan locket ya. Jadi locked. Jadi kalian harus membiasakan diri mengucapkan kata dengan akhiran deh. Ya, itu kalau kalian yang muslim ya, yang belajar Quran itu disebut qalqalah kubro ya, locked. Ada dehnya ya, locked. Oke. Alright. Berikutnya, I tadi pakainya has atau have? Have. Have ya. Have. Oke, karena kalimatnya negatif maka I haven't ya. I haven't. Here, kata kerja ketiga dari here apa? Ada yang tahu? Here itu mendengar ya. Ya, kalau tidak tahu dari sini. Kata kerja ketiganya adalah heard ya, tapi untuk menunjukkan ke kalian bagaimana bentuknya. Oke, ini kata kerja ketiganya ya. Heard ya, pakai ditambahin huruf D. Ya. Jadi I haven't heard from you for ages ya. Saya belum pernah atau saya belum mendengar kabar darimu selama berabad-abad ya, for ages. Jadi ini seperti pernyataan yang dilebih-lebihkan gitu ya. Wah, saya belum dengar kabar kamu nih selama berabad-abad. Kamu kemana aja gitu ya. I haven't heard from you for ages. Ya. Oke, nanti dilanjutkan semuanya. Coba kita cek ya, cek answers ya. Saya penasaran juga, karena saya juga belum mengerjakan ini. Kita cek, apakah muncul nilainya. Ya, jadi kalau hijau seperti ini berarti sudah betul ya. Jadi sudah betul. Nilainya mana ini nilainya? Oh, tidak keluar nilainya ya. Jadi cuman dikasih warna saja ya. Iya. Oke, jadi yang ini mungkin tidak, karena kalau tidak ada nilainya gimana? Oke, tidak ada nilainya, jadi yang ini tidak kita kerjakan deh. Jadi dia cuman hanya menunjukkan bahwa ini betul atau salah, gitu ya, dengan memberikan warnanya. Oke, jadi ini kita tinggal karena tidak dikasih nilai. Udah kita kerjain kok nggak dikasih nilai ya. Alright, yang ini kita hanya menambahkan have atau has saja, kemudian merubah kata kerja yang ada di dalam kotak ke kata kerja ketiga ya. The boys itu pakainya have atau has? Has. The boys itu boy-nya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu sih. Lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu pakainya have ya, have ya. Kemudian kata kerja ketiga dari give adalah given ya, given. Ini kata kerja ketiga dari give ya. Kalau kamu masih ragu, cari di sini ya. Nanti lama-lama hafal sendiri kok ya. The third form of give nanti akan muncul, yaitu
Given ya. Given. Oke. Alright. Kemudian kalau it tadi pakainya have atau has? Has ya. Oke, be tadi kata kerja ketiganya adalah been ya. It has been warm this week. Jadi akhir-akhir minggu ini hangat ya cuacanya gitu ya. It has been warm this week. They tadi pakainya have atau has? Have ya. They have. Kalau prepare apa kata kerja ketiganya? Prepared ya, prepared. Jadi sama seperti kata kerja keduanya ya, tinggal ditambahin D saja. Oke. Nanti sekali lagi kalau kalian bingung kata kerja ini apa nih kata kerja ketiganya, cari ya. Caranya seperti tadi. Kita cek ya ada nilainya tidak. Kalau tidak saya akan carikan yang ada yang ngasih kalian nilai ya. Cek. Oh, ada ya. Jadi nanti ini yang di screenshot ya, teman-teman ya. 30%-nya ini ya. Yes, sir. Oke. Jadi ada. Oke, ini tugas ke berapa tadi? Ini tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga ya, 3. Kalau ini cuma pilihan ganda saja teman-teman. Jadi, ini jawabannya yang tepat apa? She tadi pakainya have atau has? Has ya, jadi yang pakai have jelas salah. Kamu pilih yang B seperti ini. Oh belum ya ini ya? Sorry. Dia belum mencuci. Ya, maksudnya kita coba sekali lagi. Ya, karena ini kan belum dicuci ya ini ya. Ya, ini belum dicuci. Karena belum dicuci berarti dia pakainya yang D ya, she hasn't. Oke. Good. Nanti dilanjutkan lagi sendiri. Nah, nanti skor yang muncul ini kalian screenshot ya. Ini cuma 9 soal saja ini. Ya, 9 soal saja. Oke, baik. Berikutnya ini sama seperti tugas-tugas sebelumnya, jadi cuman pakai have atau has plus kata kerja ketiga ya. Oke, brand pakainya have atau has? Has ya, karena ini nama orang ya brand ini ya. Drive, kata kerja ketiganya drive itu apa? Ada yang tahu? Driving. Driving itu kalau ing itu artinya kata kerja plus ing ya. Ya, cari di sini. Drive. Kata kerja ketiga dari drive itu driven ya. Coba kita lihat. Oke, ini ya driven ini ya. Jadi kata kerja keduanya drove. Kata kerja ketiganya adalah driven ya, driven. Jadi kamu tulis seperti ini. Brand has driven George to work today. Jadi Brand sudah menyupiri George ke tempat kerja hari ini ya. Nah, nanti silakan dilanjutkan sendiri. Rumusnya jangan lupakan have dan has-nya. Plus nanti yang ada di dalam kurung ini kalian rubah ke kata kerja ketiga. Ya. Kita cek. Dikasih nilai enggak? Ya, karena saya juga belum mengecek ini. Kita cek ya. Mana ini? Skornya mana ini? Ini ya? Kok gini sih? No. Jadi coba ini saya kerjakan lagi ya. Apakah dikasih skornya beda? They have worked. Oh ya. They try again for 3. Oh ya, ini jadi coba saya kerjakan semuanya dulu ya. Coba we have seen, he has had, and have watched. Kathy has wanted. Nanti seperti apa skornya gitu loh. Karena yang saya inginkan adalah skornya. I have forgotten. They have lost. Jack has been. Kita cek ya. Ya, oh cuman seperti ini. Good work, all your answers are correct. Coba saya salahkan satu ya. Coba. Has lost misalnya. Check answer. Oh iya, jadi skornya 9. Ya. Seperti itu. Good, jadi ada skornya ini. Silakan nanti dikerjakan. Alright. Ini saya jadi 4 saja. Ini tugas pertama.
Oke, ini tugas kedua tadi. Itu siapa yang nyetel radio rusak? Alright, ini tugas yang ketiga tadi, cuman 9 soal. And this is the last one, ya. Sudah ya. Kemudian Kupang 22. Ya, itu semua sudah saya kirimkan. Is there any question about the assignment? Atau mungkin ada yang merasa grupnya baru dikirimkan cuma 3 tugas, belum semuanya? Ada? Kupang 22 coba kita lihat. Sudah semua ya? Sudah semua. Pare-pare baru 3, Sir. Bagaimana? Pare-pare baru 3. Oh, pare-pare baru 3. Oke. Oke. Bagaimana sekarang? Sudah semua pare-pare? Sudah, Sir. Oke, good. Is there any more question? Ada pertanyaan lagi terkait dengan tugasnya? Baik, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Yang nge-zoom dari rumah boleh zoom out sementara. Nanti kalau merasa sudah selesai sebelum waktunya sesi kita berakhir, boleh masuk lagi untuk latihan membaca ya. Oke, good luck teman-teman. Selamat mengerjakan.